Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Zeni datang dan mengajak Ye Beijing berbincang serta memperlakukannya dengan sopan. Senja mulai turun dan angin sore membawa hawa yang hangat. Di tengah kehancuran, tumbuhan hijau tetap tumbuh dengan megah. Pemandangan di sekitar benar-benar berbeda. Suasana semakin meriah dengan tawa dan suara kebahagiaan yang terus bergema. Saat ini Xiaoyan dan King Mu'er telah keluar dari kamar dan menatap semua orang yang ada di ruangan. Di tengah orang-orang yang sudah familiar, mereka merasakan kehangatan. Dalam pertemuan sebelumnya biasanya Xiaozan yang paling menonjol, tetapi kali ini tidak lagi. Suara tawa Ye Beijing yang riang menggema lebih keras daripada Xiaozan. Di antara kelompok ini hanya Ye Beijing yang tampak asing seolah-olah tidak benar-benar menyatu. Tim Fearless tidak berkumpul sepenuhnya. Lang Tian, Long Yan, dan Ding Yue tidak terlihat di sini. Saat ini Lang Tian telah menjalani pelatihan khusus dan Long Yan mengikuti 3 kepala anjing suci untuk meningkatkan teknik pertahanannya. Adapun Ding Yue, dia lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi Ming He kuno. Mereka semua memiliki tujuan hidup yang jelas. Sudah beberapa bulan berlalu dan selama waktu ini, Xiaoyan sama sekali tidak berlatih. Sepertinya dia tidak memikirkan hal lain selain menemani semua orang. Terkait tentang Cailin, Xiaoyan baru saja menjelaskan semuanya kepada mereka. Mulai sekarang Cailin akan menjalani hidupnya sendiri. Namun Xiaoyan tidak merasa sedih karena ini bukanlah hal terburuk. Dia tidak perlu merasa kehilangan. Karena dengan bakat Cailin, dia pasti bisa berkembang lebih jauh. Teknik Tuntian Lang yang dimilikinya bukanlah batas akhir, masih ada potensi untuk berevolusi lebih kuat lagi. Untuk sementara waktu mereka harus berpisah. Jika itu demi kebaikan Cailin, Xiaoyan rela melepaskannya karena itu juga adalah bentuk perlindungan. Bagaimanapun, Cailin hanya pergi sementara, bukan untuk selamanya. Bahkan jika Xiaoyan tahu kemana Cailin pergi, mungkin dia juga tidak akan mengikutinya. Jika mereka berjodoh, mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Di sisi lain, sebagian besar anggota tim memilih untuk berlatih di alam dewa kuno. Selain sumber daya yang melimpah, tidak ada ancaman bahaya yang berarti di sini. Namun esensi dari pelatihan adalah melampaui batas. Dan dalam lingkungan yang terlalu nyaman, batas itu sulit untuk ditembus. Meskipun ada keuntungan dan kerugian, namun keuntungannya lebih besar. Dengan sumber daya yang cukup, aturan alam dewa kuno mulai berubah. Mereka mulai membuka area pelatihan yang lebih menantang. Di area tersebut membunuh dan melukai diperbolehkan. Hal ini memang memicu perselisihan dan dendam. Tetapi itu adalah bagian dari persaingan yang tidak bisa dihindari. Hari demi hari berlalu, Xiaoyan tetap tidak banyak berlatih. Sebenarnya dia masih terpengaruh oleh perpisahannya dengan Cailin. Namun yang membuatnya bingung adalah saat membayangkan Cailin menua atau bahkan meninggal, dia tidak merasa sakit hati yang mendalam. Perasaan itu memang muncul sesaat, tetapi segera menghilang seolah-olah tidak mempengaruhi emosinya terlalu lama. Dalam beberapa waktu ini, Xiaoyan sering berjalan-jalan tanpa tujuan. Sementara itu Ye Beijing terkadang muncul dan terkadang tiba-tiba menghilang. Hingga akhirnya Xiaoyan tiba di area khusus para alkemis tempat Lang Tian biasa berlatih. Dari kejauhan saja aroma pil sudah sangat menyengat memenuhi area di sekitarnya. Saat masuk, dia berjalan santai dan langsung dikenali oleh banyak orang di dalam aula besar itu. Terdapat layar raksasa yang menampilkan proses alkimia Xiaoyan di masa lalu. Bahkan hingga kini, masih banyak alkemis yang terus mempelajari tekniknya dan tampak mencoba mendapatkan pencerahan dari rekaman itu. Begitu kehadirannya diketahui, seluruh aula menjadi heboh. Bagi mereka, Xiaoyan adalah sosok yang dihormati dan tidak kalah dengan reputasi ratu di alam dewa kuno. Saat ini seorang wanita di dekatnya menatapnya dengan bingung. Kenapa wajah ini terlihat familiar?
Mendengar ini, sosok di sebelahnya menjawab dengan nada terkejut. Kau bodoh ya? Lihatlah layar itu. Alkemis yang ada di sana adalah dia sendiri. Seiring langkah Xiaoyan memasuki aula, keributan semakin besar. Para alkemis yang ada di sana sampai kehilangan fokus, lalu berdiri menghormatinya sambil berkata, "Salam hormat yang mulia Xiaoyan. Maukah kau sekali lagi memperlihatkan teknik alkimiamu? Kami semua ingin belajar darimu." Begitu usulan itu terdengar, banyak alkemis yang ikut bersuara berharap Xiaoyan bersedia memamerkan tekniknya yang luar biasa. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya datang untuk mencari seseorang." Suasana pun perlahan menjadi tenang. Saat berikutnya, Xiaoyan menyebut nama Lang Tian. Tentu saja para alkemis ini mengenal Lang Tian dan menoleh ke arah tertentu. Di sana terdapat sebuah ruangan tertutup rapat. Ada pintu batu yang berdiri kokoh megah dan dinding di sekelilingnya tampak dipenuhi bekas ledakan. Ruang alkimia biasanya dibuat sangat kuat. Namun melihat kondisi pintu itu, sepertinya sudah tidak terhitung berapa kali ledakan dahsyat terjadi di dalamnya. Tiba-tiba suara gemuruh mengguncang batu besar di depan ruangan. Pintu yang sudah lama tertutup itu akhirnya mulai terbuka. Dari dalam muncul sosok dengan langkah berat. Ketika Xiaoyan melihatnya, matanya sedikit menyipit karena terkejut. Lang Tian, dulu dia adalah seorang pemuda yang penuh semangat. Tetapi kini rambutnya telah memutih seluruhnya dan jangkutnya tumbuh panjang seperti orang tua rentan. Hahaha, sudah lama sekali, ucap Lang Tian berbicara dengan suara serak. Penampilannya tidak lagi seperti pemuda yang dulu dikenal oleh Xiaoyan. Namun di dalam dunia alkimia, Lang Tian tetaplah seorang senior yang dihormati. Xiaoyan segera tersenyum dan menatapnya. Lang Tian, lama tidak bertemu. Mendengar suara itu, Lang Tian tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak menatap Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Xiaoyan, tanpa ragu dia langsung berlari dan memeluk Xiaoyan dengan erat. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Waktu kebersamaan mereka telah lama berlalu. Tetapi kenangan indah itu tetap membekas di hati mereka. Kenapa kau tiba-tiba menjadi setua ini? Ucap Xiaoyan menatap Lang Tian dengan rasa terkejut. Lang Tian menghela nafas dan tersenyum getir. Dulu saat meneliti pil, aku terjebak dalam kebuntuan, sehingga sumber energiku mulai menipis. Lang Tian bisa saja meminum pil kehidupan abadi, tetapi dia tidak melakukannya. Baginya dia lebih peduli pada penelitian alkimia daripada mempertahankan penampilan mudanya. Namun karena terlalu lama menghabiskan energi untuk meramu pil, usianya melompat begitu cepat hingga tubuhnya menjadi tua rentan. Baiklah, Xiaoyan pun langsung duduk bersila saat berkata, "Aku akan meramu pil untuk membantumu menerobos batasan ini." Kerumunan yang menyaksikan langsung heboh, mata Lang Tian juga bersinar penuh antusias. Bagi seorang alkemis, melihat seseorang yang lebih hebat dari dirinya meramu pil adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Dalam sekejap nyala api membara di telapak tangan Xiaoyan. 3 jenis api langka ini melingkari ruang menyebabkan seluruh aula alkimia dipenuhi kehangatan yang luar biasa. Wah, api macam apa ini? Sungguh kekuatan yang tidak bisa dipercayai. Seketika sorak-sorai dan kekaguman pun menggema di seluruh aula. Apa yang hendak dilakukannya? Lihatlah, ada puluhan ribu jenis bahan obat. Apakah dia akan mengekstraknya secara sekaligus? Itu tidak mungkin bisa dilakukan. Teknik alkimia yang digunakan Xiaoyan benar-benar di luar dugaan semua orang. Di ruang itu sebagian besar alkemis memiliki kekuatan jiwa di tingkat suci. Dan mereka sudah termasuk tokoh luar biasa. Bahkan beberapa dari mereka telah mencapai tingkat alam maya. Sama seperti dengan Xiaoyan. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan karena mereka juga merupakan alkemis tingkat atas. Namun begitu Xiaoyan mulai memurnikan pil, mereka langsung terpana. Bahkan yang paling senior di antara mereka tidak bisa duduk diam. Mereka segera berdiri satu persatu dan mata mereka dipenuhi kekaguman. Api milik kami juga termaksud api langit dan bumi. Namun dibandingkan dengan miliknya, itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Biasanya mengekstrak banyak bahan obat membutuhkan waktu yang lama. Namun di tangan Xiaoyan, bahan-bahan itu meleleh dengan cepat. 3 warna api, tetapi ini bukan satu api dengan 3 warna, melainkan 3 api yang berbeda. Api Xiaoyan terdiri dari biru, putih, dan merah keunguan.
Beberapa alkemis berpengetahuan luas pun langsung berseru kagum. Itu api legendaris yang disebut dalam catatan kuno. Tidak salah lagi, itu api abadi, api bayan, dan api iblis. 3 api ini dikenal sebagai api paling kuat di dalam sejarah. Dan bagi seorang alkemis memilikinya adalah impian hampir mustahil tercapai. Mendapatkan salah satu saja sudah merupakan keberuntungan luar biasa. Apalagi memiliki 3 secara sekaligus. Ketika Xiaoyan mulai memurnikan pil, semua orang merasa seolah-olah sedang menonton pertunjukan seni tingkat dewa. Gerakannya halus dan presisi. Setiap langkahnya begitu sempurna, hingga hanya bisa digambarkan sebagai keahlian tertinggi. Tak lama kemudian dari dalam api muncul aroma pil yang begitu pekat. Saat ini Xiaoyan mulai masuk ke tahap pemurnian dan berusaha meningkatkan kualitas pil ini hingga ke tingkat dewa. Begitu kata pil dewa terucap, suasana di ruang itu langsung meledak. Ruangan yang biasanya sunyi serta biara kini bergema dengan sorakan yang heboh dan tampak seperti pasar lelang yang sedang memanas. Bahkan kejadian ini menarik perhatian banyak ahli dari alam dewa kuno yang segera datang untuk menyaksikan. Saat berikutnya jumlah orang yang berkumpul semakin banyak. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengerti prosesnya, mereka tetap bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan dari 3 api Xiaoyan. Saat ini semua mata yang tertuju padanya dipenuhi rasa hormat. Namun setiap kali dimurnikan, proses pemurniannya semakin sulit. Pil ini bukan berasal dari resep yang sudah ada, melainkan ciptaan Xiaoyan sendiri. Baginya semua bahan obat di dunia ini sudah dia kuasai dengan sempurna. Meskipun ini bukan pil yang terlalu sulit, namun untuk memurnikannya ketika tertinggi tetap membutuhkan waktu dan ketekunan. Demi membantu Lang Tian menembus batasannya, Xiaoyan tidak ragu mengerahkan semua kemampuannya. Pada prosesnya pil itu hampir hancur berkali-kali. Namun setiap kali mencapai batasannya, Xiaoyan bukannya berhenti, dia justru terus melanjutkan pemurnian. Para alkemis yang menyaksikan hanya bisa ternganga dan tidak mengerti bagaimana Xiaoyan bisa melakukannya. Hingga akhirnya setelah lebih dari 10 kali pemurnian, sebuah pil dewa pun terbentuk. Pil itu berkilauan seperti batu giok cair, memancarkan aura suci dan melayang perlahan ke arah Xiaoyan. Dengan satu gerakan jarinya, Xiaoyan mengarahkannya ke Lang Tian. Segera Lang Tian menangkapnya dengan tangan gemetar. Dia mengerti betapa berharganya pil ini. Tanpa menunda waktu lagi, Lang Tian langsung menelan pil tersebut. Kekuatan pil itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan menuangkan energi darah yang kuat ke dalam tubuh Lang Tian, membantunya merombak pondasi tubuhnya. Dalam sekejap tubuh Lang Tian mulai memancarkan cahaya mistis. Semua orang yang hadir menatapnya dengan penuh ketertarikan. Beberapa saat kemudian, Lang Tian perlahan membuka matanya. Di depan mata semua orang, rambut dan janggutnya yang putih perlahan berubah menjadi hitam. Kerutan di wajahnya pun lenyap dalam hitungan detik. Dari seorang pria tua, akhirnya dia kembali menjadi pemuda gagah. Dari tubuhnya aura kekuatan terus meledak seperti gelombang pasang yang tak berujung. Aku telah menembus batas. Lang Tian berdiri dengan semangat yang membara dan menatap ke sekelilingnya. Xiaoyan, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang energi di dalam tubuhku telah pulih sepenuhnya. Darah dan energiku mengalir deras dan kini aku bisa mencurahkan diriku kembali untuk alkimia. Matanya besar penuh kegembiraan seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan impiannya. Baginya mencapai tingkat tertinggi dalam alkimia adalah segalanya dan lebih berharga dari apapun di dunia ini. Xiaoyan tersenyum melihatnya lalu meninggalkan beberapa resep pil untuk Lang Tian sebelum berbalik dan pergi. Lang Tian pun segera kembali ke ruang alkimianya melanjutkan penelitian tanpa henti. Baginya alkimia bukan hanya pekerjaan melainkan makna hidupnya. Di sebuah wilayah luas dunia sensi, terdapat peradaban berbasis teknologi yang menguasai tempat ini. Di langit ratusan kapal perang raksasa melayang. Beberapa di antaranya bahkan adalah sisa-sisa armada dari dunia Taisu. Saat berikutnya, tiba-tiba seberkas cahaya merah panjang melintasi di udara lalu berhenti melayang di tengah langit. Sosok yang muncul di dalamnya adalah Xiaoyan dan dia melihat ke sekeliling dengan santai. Namun tampaknya ini adalah wilayah yang sangat dijaga ketat. Belum sempat dia melangkah lebih jauh, beberapa penjaga segera datang menghadangnya. Hei,
Tempat ini terlarang. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Xiaoyan tetap tersenyum tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi marah. Melihat reaksi Xiaoyan, para penjaga tampak lebih waspada. Tempat ini terlalu penting bagi dunia sensi, sehingga memerlukan perlindungan yang ketat. Nona Ding Yue tidak menerima tamu. Salah satu penjaga langsung berkata dengan tegas. Xiaoyan menghela nafas kecil saat mendengarnya lalu berkata, "Tolong sampaikan bahwa Xiaoyan datang untuk menemui Nona Ding Yue. Tidak perlu, dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Bahkan jika itu ratu, dia juga tidak akan mau bertemu." Sikap penjaga itu tampak arogan, namun Xiaoyan hanya tertawa kecil. Dia tahu betul bahwa walaupun Ding Yue menolak banyak orang, namun dia pasti tetap akan menemuinya. Seketika gelombang tekanan dahsyat tersebar dari tubuh Xiaoyan membuat para penjaga menjadi pucat. Pada akhirnya mereka pun terpaksa menyampaikan kabar ini. Beberapa saat kemudian Ding Yue pun mulai muncul. Dia mengenakan jubah longgar yang tampak sedikit kusut. Terlihat senyum hangat terukir dari wajahnya. "Dasar bocah, kau akhirnya kembali. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya?" Dia mendekat dan menepuk bahu Xiaoyan dengan akrab. Namun Xiaoyan menatapnya dengan ekspresi jengkel. "Haruskah aku memberitahumu? Apa aku pernah mendapatkan balasan saat aku menghubungimu?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, aku memang sibuk akhir-akhir ini," ucap Ding Yue langsung tertawa canggung kemudian segera mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, di bawah kepemimpinanmu dunia Taisu sudah benar-benar ditaklukkan, sehingga semua makhluk busuk ini mulai disingkirkan." Xiaoyan tampak sangat puas, dia langsung mengusap dagunya dengan bangga. Namun Xiaoyan hanya mendengus. Itu malah menguntungkan mereka. Selain itu mereka masih sempat membawa pulang beberapa teknologi Taisu yang cukup canggih. Mata Ding Yue berbinar saat mendengarnya. Berita itu membuatnya tampak tidak senang. Dunia Taisu jauh lebih maju dibandingkan dengan dunia sensi. Meskipun pertempuran dunia sensi tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi seperti Taisu, namun memahami dan menguasai teknologi mereka tetaplah penting. Ding Yue memahami bahwa jika perang besar benar-benar pecah di masa depan, maka dengan menguasai teknologi yang tepat, bisa mengurangi jumlah korban secara signifikan. Dan dalam jangka panjang, apa yang dilakukan oleh Ding Yue bukanlah sekedar strategi perang, tetapi sebuah langkah revolusioner yang akan mengubah keseimbangan kekuatan antara dunia. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.